Selamat pagi dan selamat datang kembali di Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Hari ini saya ingin mengajak Anda memulai dengan sebuah pertanyaan yang tampak sederhana, tetapi semakin Anda renungkan, maka semakin dalam ia mengguncang. Pertanyaannya adalah ini, mengapa manusia yang hidup di tengah-tengah manusia lain bisa begitu sulit dipahami? Mengapa seseorang yang kelihatannya baik bisa tiba-tiba melakukan sesuatu yang mengejutkan? Mengapa komunitas yang seharusnya saling mendukung justru kadang menghancurkan anggotanya sendiri? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membingungkan, yang tidak bisa dijawab oleh satu ilmu saja, yang pada akhirnya melahirkan sebuah disiplin baru bernama psikologi sosial. Dan hari ini, kita tidak hanya akan belajar tentang sejarah lahirnya ilmu itu. Kita akan memahami mengapa ilmu itu menjadi senjata intelektual yang paling penting bagi Anda sebagai calon pekerja sosial. Karena setiap pertanyaan yang melahirkan ilmu psikologi sosial adalah pertanyaan yang akan Anda hadapi setiap hari di lapangan. Mari kita mulai. Baik, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Mengapa psikologi sosial perlu ada? Bukankah sudah ada psikologi? Bukankah sudah ada sosiologi? Mengapa dunia ilmu pengetahuan memerlukan satu disiplin lagi, yaitu psikologi sosial? Untuk menjawab ini, saya ingin Anda membayangkan sebuah situasi. Bayangkan, ada seorang perempuan muda yang tinggal di sebuah desa. Secara pribadi, ia adalah perempuan yang cerdas, penuh inisiatif, dan sangat ingin maju. Tetapi setiap kali ia mencoba melakukan sesuatu yang berbeda, membuka usaha kecil, menyekolahkan anaknya, atau sekadar berbicara dalam rapat desa, ia mendapat tekanan dari keluarga, dari tetangga, dari norma yang sudah mengakar. Dan perlahan-lahan, inisiatifnya padam. Ia menjadi pasif, dia menjadi diam. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Psikologi klasik akan menjawab, mungkin ada masalah dengan kepribadiannya, dengan motivasinya, dengan kondisi mentalnya. Jawaban itu mungkin ada benarnya, tetapi ia tidak lengkap, karena ia mengabaikan kekuatan luar yang sedang bekerja pada diri perempuan muda itu. Sosiologi akan menjawab, ada struktur patriarki, ada norma gender yang menindas, ada ketidaksetaraan kekuasaan di komunitas itu. Jawaban itu juga ada benarnya, tetapi ia terlalu jauh dari individu. Ia tidak menjelaskan proses psikologis yang terjadi di dalam diri perempuan itu ketika ia menerima tekanan-tekanan itu. Nah, di antara dua jawaban yang tidak lengkap itulah, psikologi sosial mengambil posisi. Ia bertanya, bagaimana tepatnya tekanan sosial itu masuk ke dalam diri seseorang dan mengubah cara ia berpikir, merasakan, dan bertindak. Pertanyaan itulah yang tidak bisa dijawab oleh psikologi klasik maupun sosiologi secara terpisah. Gordon Allport, salah satu pelopor terbesar psikologi sosial, merumuskan definisi yang sangat tepat. Ia mengatakan bahwa psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Fokusnya pada tiga hal sekaligus, yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku, dan semuanya dalam kaitannya dengan orang lain. Itulah celah yang diisi oleh psikologi sosial, dan itulah mengapa ia harus ada sebagai ilmu tersendiri. Untuk seorang calon pekerja sosial, pemahaman ini sangat penting sejak awal, karena klien Anda di lapangan nanti bukan sekadar individu dengan masalah pribadi. Ia adalah individu yang hidupnya dibentuk oleh jaringan relasi sosial yang kompleks. Dan untuk memahaminya secara penuh, Anda membutuhkan ilmu yang bisa melihat keduanya sekaligus. Sekarang, mari kita masuk ke dalam konteks sejarah. Karena setiap ilmu lahir karena ada desakan zaman, ada kejadian yang membuat kita tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan baru. Bayangkan Anda hidup di pertengahan abad ke-20. Dunia baru saja melalui dua perang yang menghancurkan dunia. Jutaan manusia terbunuh. Dan yang paling mengejutkan para ilmuwan bukan pada skala kehancurannya, tetapi pada siapa yang melakukannya. Pikirkan ini.
Pelakunya bukan pasukan dari planet lain, bukan pula makhluk tanpa hati nurani. Yang melakukannya justru adalah manusia biasa, tetangga, dokter, guru, pegawai pemerintah, orang-orang biasa. Orang-orang yang sebelum perang mungkin sangat baik dan suka membantu anak-anak menyeberang jalan. Nah, bagaimana bisa terjadi itu? Bagaimana orang-orang biasa bisa terlibat dalam sistem kejahatan yang terorganisir dan masif, seperti di masa perang itu? Ilmu psikologi yang ada tidak bisa menjawabnya. Teori kepribadian mengatakan mungkin mereka jahat karena memang mereka memiliki kepribadian yang otoriter sejak lahir. Tetapi kita tetap bingung karena ada terlalu banyak tipe orang dengan tipe kejahatan yang beragam yang terlibat di dalam perang itu, yang tidak dapat dijelaskan hanya oleh teori kepribadian. Nah, para ilmuwan mulai menyadari bahwa mungkin jawabannya bukan pada siapa mereka, tetapi jawabannya pada situasi sosial apa yang mereka hadapi. Pertanyaan itu, apakah kejahatan adalah soal kepribadian atau justru soal situasi sosial, merupakan mesin penggerak yang paling kuat dalam sejarah kemunculan psikologi sosial. Dan jawabannya, yang ditemukan melalui serangkaian penelitian yang sangat berpengaruh, adalah sesuatu yang tidak nyaman untuk kita terima, yaitu situasi sosial bisa mendorong orang-orang biasa melakukan hal-hal yang luar biasa buruk. Sekarang hubungkan ini dengan pekerjaan sosial. Setiap hari Anda akan berhadapan dengan klien yang melakukan sesuatu yang tampaknya tidak masuk akal. Ada orang tua yang menelantarkan anaknya, ada remaja yang bergabung dengan kelompok kriminal, ada warga yang justru diam saja saat melihat tetangganya diperlakukan tidak adil. Respons yang naif terhadap sikon buruk seperti itu adalah mereka memang orang yang berkarakter buruk, berkepribadian buruk. Tapi respons yang profesional yang diinformasikan oleh psikologi sosial adalah bahwa mereka seperti itu karena sedang dalam situasi sosial tertentu yang mempengaruhi perilakunya. Perbedaan antara dua respons itu adalah perbedaan antara pekerja sosial yang efektif dan yang tidak. Kita sekarang masuk ke bagian kedua. 5 pertanyaan besar yang secara historis mendorong psikologi sosial lahir sebagai ilmu tersendiri. Saya akan menjelaskan kelimanya satu persatu. Dan untuk setiap pertanyaan, saya akan langsung menghubungkannya dengan dunia pekerjaan sosial. Pertanyaan pertama berbunyi, apakah kehadiran orang lain mengubah cara kita berperilaku? Ini mungkin terdengar seperti pertanyaan yang jawabannya sudah jelas. Tentu saja bukan, kita semua berperilaku berbeda di depan orang lain dibanding ketika kita sendirian. Tetapi pertanyaannya bukan sekedar apakah berbeda, melainkan bagaimana tepatnya ia berbeda dan mengapa. Pada tahun 1898, seorang ilmuwan bernama Norman Triplett melakukan observasi yang sederhana tetapi sangat bermakna. Ia memperhatikan bahwa pembalap sepeda secara konsisten mencatat waktu yang lebih cepat ketika mereka balapan bersama orang lain, dibanding ketika mereka balapan sendirian melawan jam. Sepedanya sama, jalannya sama, pembalapnya juga sama, tetapi hasilnya berbeda. Satu-satunya variabel yang berubah adalah ada orang lain di sana. Dari sinilah lahir konsep yang kita kenal sebagai social facilitation, fasilitasi sosial. Kehadiran orang lain meningkatkan performa kita, khususnya pada tugas-tugas yang sudah kita kuasai dengan baik. Tetapi, ada sisi lain yang sama penting. Dalam kelompok yang besar, sering terjadi fenomena yang disebut social loafing, kemalasan sosial. Ketika kita bekerja bersama banyak orang, maka kita cenderung menurunkan usaha kita secara tidak sadar, karena merasa bahwa kontribusi kita tidak akan terlihat dan orang lain akan mengimbangi. Anda pasti pernah merasakannya kan? Dalam kerja kelompok di kampus misalnya, ada saja anggota yang ikut hanya titip nama tanpa banyak berkontribusi. Itu bukan semata-mata soal karakter malas, itu adalah fenomena psikologi sosial yang sudah terbukti ilmiah. Dan ada satu lagi yang sangat relevan adalah de-individuation. Ketika seseorang berada dalam kerumunan yang besar, identitas individualnya melemah, maka ia merasa anonim, tidak ada yang tahu siapa ia.
Dan ketika ia merasa tidak dikenal, maka pengendalian dirinya terhadap perilakunya pun menurun. Inilah yang membantu menjelaskan mengapa kerusuhan bisa terjadi, mengapa orang-orang yang secara individual adalah warga biasa bisa melakukan kekerasan ketika mereka menjadi bagian dari massa yang bergerak bersama. Lalu, apa artinya ini bagi seorang pekerja sosial? Artinya adalah bahwa Anda tidak bisa memahami klien Anda hanya dengan melihat klien itu sebagai individu yang berdiri sendiri. Anda harus selalu bertanya, siapa yang ada di sekitarnya? Dalam konteks sosial apa perilakunya itu muncul? Apakah ia berperilaku demikian ketika sendirian atau hanya ketika bersama kelompok tertentu? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekedar pertanyaan akademik, itu adalah pertanyaan asesmen yang harus Anda ajukan di setiap pekerjaan sosial. Pertanyaan kedua yang mendorong lahirnya psikologi sosial adalah pertanyaan yang lebih ke dalam lagi. Bukan tentang perilaku yang tampak dari luar, tetapi tentang apa yang terjadi di dalam pikiran kita ketika kita berinteraksi dengan dunia sosial. Pertanyaannya adalah, bagaimana realitas sosial dibentuk di dalam pikiran kita? Saya ingin mulai dengan sebuah pernyataan yang mungkin mengejutkan Anda. Tidak ada seorang manusia pun yang hidup dalam realitas yang benar-benar objektif. Kita semua hidup dalam realitas yang telah kita tafsirkan, kita warnai, dan kita konstruksi berdasarkan pengalaman, nilai, dan norma sosial yang membentuk diri kita. Dua orang yang menyaksikan kejadian yang sama bisa memiliki versi realitas yang sangat berbeda, karena mereka membawa lensa yang berbeda. Inilah yang disebut persepsi sosial. Dan ini bukan kelemahan, ini adalah cara kerja pikiran manusia. Tetapi sebagai pekerja sosial, Anda perlu memahami ini dengan sangat baik, karena persepsi Anda tentang klien dan persepsi klien tentang dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya akan sangat menentukan keberhasilan intervensi Anda. Fritz Heider pada tahun 1958 memperkenalkan teori atribusi. Ia mengatakan bahwa manusia adalah ilmuwan naif. Kita selalu secara otomatis mencari penjelasan di balik perilaku orang lain. Ketika kita melihat seseorang melakukan sesuatu, maka pikiran kita langsung bertanya, mengapa ia melakukan itu? Apakah karena karakternya, karena ia memang orangnya begitu, atau karena situasi yang memaksanya? Dan inilah temuan yang sangat penting, serta sangat mengganggu. Manusia memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk menyalahkan karakter orang lain sambil mengabaikan situasi yang melatar belakanginya. Kecenderungan ini disebut fundamental attribution error, kesalahan atribusi yang mendasar. Contoh konkretnya seperti ini. Ketika Anda terlambat, maka Anda mengatakan, macet tadi pagi luar biasa. Namun ketika orang lain yang terlambat, Anda akan berkata, ia memang tidak disiplin. Nah, itu situasi yang sama, keterlambatan. Tetapi penjelasannya berbeda tergantung pada siapa yang Anda nilai. Sekarang bawa ini ke dalam konteks pekerjaan sosial. Ketika klien Anda hidup dalam kemiskinan, maka apa yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda? Apakah Anda berpikir, ia malas, tidak mau berusaha? Atau Anda berpikir, sistem apa yang telah menempatkan ia di posisi ini? Perbedaan antara dua atribusi itu adalah perbedaan antara program yang menyalahkan korban dan program yang membebaskan korban. Kemudian ada konsep yang sangat penting lainnya, yaitu disonansi kognitif, yang dikembangkan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Disonansi kognitif adalah ketegangan psikologis yang muncul ketika seseorang memiliki dua keyakinan yang saling bertentangan, atau ketika perilakunya tidak sesuai dengan keyakinannya. Analogi yang paling mudah dipahami adalah ini. Bayangkan seseorang yang tahu bahwa merokok itu berbahaya, tetapi dia masih terus merokok. Nah, ada ketegangan pada dirinya, dan pikiran kita tidak bisa membiarkan ketegangan itu terus-menerus. Maka apa yang akan dilakukan perokok itu? Dia merasionalisasi, mencari pembenaran. Nenek saya merokok dan nyatanya tetap sehat tuh sampai tua, atau stres saya akan lebih berbahaya jika saya berhenti merokok. Mengapa ini penting untuk pekerja sosial? Karena ini menjelaskan salah satu misteri terbesar di lapangan, yaitu mengapa klien tidak berubah meski sudah diberi informasi yang benar. Mengapa korban kekerasan tetap kembali ke pelaku KDRT meski sudah tahu hubungan itu berbahaya.
Seringkali jawabannya bukan karena kurangnya pengetahuan, tetapi mekanisme disonansi kognitif yang membuat pikiran mencari pembenaran atas pilihan yang sudah terlanjur diambil. Ketika Anda memahami ini, Anda tidak akan lagi frustrasi dengan klien yang tidak mau berubah. Anda akan bertanya, disonansi apa yang sedang terjadi di dalam dirinya, dan bagaimana saya bisa membantunya dalam menghadapinya dengan jujur, tanpa mempermalukannya, tanpa membuatnya melawan dengan mencari pembenaran. Pertanyaan ketiga adalah yang paling mengguncang dari semua pertanyaan yang melahirkan psikologi sosial. Ayo, simak cerita 3 eksperimen berikut ini, karena ketiganya akan mengubah cara Anda memandang manusia selamanya. Eksperimen pertama dilakukan oleh Solomon Asch pada tahun 1951. Ia mengumpulkan sekelompok orang dalam satu ruangan dan menunjukkan kepada mereka 2 kartu. Kartu pertama berisi 1 garis. Kartu kedua berisi 3 garis dengan panjang yang berbeda. Pertanyaan dalam eksperimen ini hanya satu. Garis mana di kartu kedua yang panjangnya sama dengan garis di kartu pertama? Dalam eksperimen ini, jawabannya yang benar sengaja dibuat jelas dan tidak ambigu. Sengaja dibuat agar semua orang bisa menjawabnya dengan mudah, bahkan dari kejauhan. Lalu, dalam tiap putaran eksperimen, hanya ada 1 peserta yang sesungguhnya, sedangkan peserta lainnya hanyalah aktor yang sudah diinstruksikan untuk sengaja memberikan jawaban yang salah. Nah, di dalam ruangan yang sama, satu persatu aktor itu menyebutkan jawaban yang jelas salah. Dan ketika giliran peserta sungguhan untuk menjawabnya, ternyata dia pun sering ikut menyebutkan jawaban yang salah itu, mengikuti jawaban para aktor. 37% dari seluruh putaran eksperimen berakhir dengan kepatuhan peserta itu pada jawaban yang salah. Bukan karena matanya tidak berfungsi, tetapi karena tekanan sosial dari kelompok yang begitu kuat, sehingga ia mulai meragukan persepsinya sendiri. Ini yang kita sebut sebagai konformitas. Dan bagi pekerja sosial, ini sangat penting. Dalam kasus tertentu, ada banyak klien yang diam saja dalam situasi yang nyata-nyata merugikan mereka. Mereka diam bukan karena mereka tidak tahu itu salah, tetapi karena seluruh lingkungan sosial di sekitarnya telah menormalisasi situasi itu. Eksperimen kedua, dan ini lebih mengejutkan lagi. Stanley Milgram pada tahun 1963 meminta sukarelawan untuk bertindak sebagai guru yang memberikan kejutan setruman listrik kepada murid setiap kali murid itu memberikan jawaban yang salah. Kekuatan setrum kejutan meningkat secara bertahap, dari yang ringan hingga yang berlabel berbahaya. Dan di sana, sengaja ada seorang aktor yang berperan sebagai figur otoritas yang selalu berkata dengan tenang, "Silahkan lanjutkan." BTW, dalam eksperimen ini, murid yang disetrum itu hanyalah aktor, dan sebenarnya tidak ada setruman listrik sungguhan. Tetapi para sukarelawan yang bertindak sebagai pemberi setrum kejutan itu tidak tahu jika itu hanya pura-pura. Dan hasilnya, Anda tahu apa hasilnya? 65% dari seluruh sukarelawan bersedia memberikan kejutan listrik hingga level tertinggi, meskipun mereka mendengar suara murid yang memohon untuk dihentikan. Bayangkan dahsyatnya, 65%, dan mereka yang ikut dalam pengujian itu adalah orang-orang biasa. Mereka bukan orang berkepribadian sadis, hanya orang biasa yang berada dalam situasi di mana ada figur otoritas yang memerintahkan mereka untuk terus melanjutkannya. Eksperimen ketiga adalah eksperimen penjara Stanford oleh Philip Zimbardo pada tahun 1971. Dalam kasus ini, mahasiswa-mahasiswa dipilih secara acak, lalu diminta untuk berperan sebagai sipir dan tahanan. Ya, mereka diminta untuk berperan dan berperilaku sebagai sipir dan tahanan. Ternyata perilaku mereka benar-benar menjadi berubah dramatis hanya dalam hitungan hari, sehingga eksperimen itu harus dihentikan lebih awal dari yang direncanakan. Mereka yang berperan sebagai sipir mulai benar-benar bertindak sewenang-wenang, sedangkan mereka yang berperan sebagai tahanan mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan psikologis yang serius. Padahal, mereka semua tahu bahwa itu hanya eksperimen. Nah, apa kesimpulan dari ketiga eksperimen ini? Satu hal yang sangat penting, yaitu situasi sosial, yaitu peran yang kita emban, otoritas yang ada di atas kita, tekanan kelompok di sekitar kita, memiliki kekuatan yang jauh melampaui apa yang bisa dilawan oleh karakter seorang individu. Pengaruhnya dahsyat pada perilaku kita. Dan untuk pekerja sosial, ini adalah pelajaran yang paling fundamental.
Ketika klien Anda melakukan sesuatu yang tampak tidak masuk akal, tanyakan selalu, situasi sosial apa sih yang sedang dihadapinya? Otoritas siapa yang sedang dipatuhinya? Norma kelompok apa yang sedang menekannya? Semua itu perlu Anda pahami, karena mungkin saja jika Anda berada dalam situasi yang sama, Anda pun akan berperilaku serupa. Pertanyaan keempat adalah pertanyaan yang paling langsung berhubungan dengan cara kerja pekerjaan sosial sehari-hari. Pertanyaannya adalah, bagaimana suatu kelompok membentuk dan mengubah seorang individu? Teman-teman semua, perkenalkan Kurt Lewin, seorang ilmuwan yang saya anggap sebagai salah satu pemikir paling penting yang pernah ada dalam sejarah ilmu sosial. Lewin adalah seorang ilmuwan Yahudi yang melarikan diri dari Jerman Nazi ke Amerika Serikat. Dan pengalaman hidupnya menyaksikan bagaimana ideologi bisa menguasai pikiran jutaan orang. Pengalamannya itu membentuk cara ia memandang hubungan antara individu dan lingkungan sosialnya. Lewin merumuskan persamaan yang sangat elegan dan sangat kuat. B sama dengan F dari P dan E. Dalam bahasa Indonesia, perilaku adalah fungsi dari kepribadian dan lingkungannya. Setiap perilaku manusia tidak bisa dipahami hanya dari sisi kepribadian orangnya saja. Ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan lingkungan sosial yang mengitarinya. Izinkan saya memberi analogi. Bayangkan sebuah bola di atas permukaan yang miring. Kemana bola itu bergerak bukan semata-mata ditentukan oleh bola itu sendiri, tetapi oleh kemiringan permukaannya, oleh hambatan di sekitarnya, oleh kekuatan yang bekerja padanya dari berbagai arah. Manusia, menurut Lewin, seperti bola itu. Perilakunya adalah hasil dari berbagai kekuatan yang bekerja dalam ruang hidupnya, yang disebut Lewin sebagai life space. Dari sinilah lahirlah konsep force field analysis, analisis medan kekuatan. Lewin mengatakan bahwa setiap situasi sosial selalu memiliki dua jenis kekuatan yang saling berhadapan. Ada driving forces, kekuatan yang mendorong ke arah perubahan, dan ada restraining forces, kekuatan yang menahan dan mempertahankan status quo. Perubahan hanya terjadi ketika keseimbangan antara kedua kekuatan itu bergeser. Jika driving forces lebih kuat daripada restraining forces, maka akan terjadi perubahan. Implikasinya untuk pekerjaan sosial sangat besar. Jika Anda ingin membantu klien atau komunitas berubah, jangan hanya mendorong lebih keras ke arah yang Anda inginkan. Terlebih dahulu, identifikasi apa saja yang menahan mereka untuk berubah. Karena seringkali, mengurangi hambatan jauh lebih efektif daripada meningkatkan tekanan atau driving forces. Kemudian ada konsep groupthink yang dikembangkan Irving Janis pada tahun 1972. Groupthink terjadi ketika sebuah kelompok yang sangat kompak dan saling percaya mulai menekan adanya perbedaan pendapat demi menjaga harmoni. Akibatnya, tidak ada yang berani mengajukan perspektif alternatif, dan kelompok pun membuat keputusan yang buruk, bukan karena anggotanya tidak cerdas, tetapi karena dinamika kelompok telah membungkam suara-suara kritis. Sebagai pekerja sosial dan fasilitator komunitas, Anda perlu memahami dinamika ini agar bisa menciptakan ruang di mana semua suara benar-benar didengar. Pertanyaan kelima dan yang terakhir adalah pertanyaan yang sangat relevan untuk Indonesia, negara dengan kemajemukan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, dari mana datangnya prasangka dan bagaimana ia merusak kehidupan sosial? Saya ingin mulai dengan sebuah eksperimen yang hasilnya sangat mengejutkan. Henry Tajfal dan John Turner, dua psikolog sosial yang bekerja di tahun 1970-an, membagi orang-orang ke dalam dua kelompok berdasarkan kriteria yang sepenuhnya tidak bermakna. Dalam satu versi eksperimen, mereka dibagi berdasarkan preferensi terhadap dua pelukis yang tidak mereka kenal. Kelompok yang menyukai pelukis A dan kelompok yang menyukai pelukis B. Tidak ada interaksi antar anggota kelompok. Mereka bahkan tidak tahu siapa saja anggota kelompok mereka. Kemudian, mereka diminta mengalokasikan memberi sejumlah uang atau poin kepada sesama peserta. Hasilnya, mereka secara konsisten memberikan lebih banyak kepada sesama anggota kelompok mereka sendiri dan lebih sedikit kepada anggota kelompok lain. Artinya, bahkan pengelompokan yang sepenuhnya arbitrar
tidak bermakna secara objektif apapun, sudah cukup untuk memunculkan adanya perilaku memihak kelompok sendiri. Mengapa ini terjadi? Tachfol dan Turner menjelaskan melalui teori identitas sosial. Manusia tidak hanya memiliki identitas pribadi, ia juga memiliki identitas sosial, perasaan tentang siapa dirinya sebagai anggota kelompok. Dan karena harga dirinya sebagian terikat pada identitas sosial itu, maka ia secara otomatis memiliki kepentingan psikologis untuk memandang kelompoknya sebagai lebih baik. Bukan karena ada bukti objektif, tetapi karena jika kelompoknya lebih baik, maka ia pun merasa lebih baik. Allport dalam bukunya yang sangat berpengaruh tentang sifat prasangka, mendefinisikannya sebagai antipati yang didasarkan pada generalisasi yang keliru dan tidak fleksibel. Ada 3 level prasangka yang perlu Anda pahami. Level pertama adalah kognitif. Ini adalah stereotip, yaitu generalisasi yang kita buat tentang anggota suatu kelompok. Level kedua adalah afektif. Ini adalah antipati, yaitu perasaan tidak suka atau tidak nyaman terhadap anggota kelompok tertentu. Dan level ketiga adalah konatif. Ini adalah diskriminasi, yaitu perilaku yang memperlakukan anggota kelompok lain secara tidak adil. Ketiga level ini bisa berjalan secara independen. Seseorang bisa memiliki stereotip tanpa merasakan antipati. Seseorang bisa merasakan antipati tanpa melakukan diskriminasi, tetapi ketiganya saling mempengaruhi. Dan ketika ketiganya hadir sekaligus, yaitu ada stereotip, ada antipati, dan ada diskriminasi, maka dampaknya sangat merusak. Bagi pekerja sosial di Indonesia, memahami ini sangat kritis. Anda akan bekerja dengan komunitas yang majemuk. Anda akan mendampingi klien yang mungkin mengalami diskriminasi karena suku, agama, atau status sosialnya. Dan yang lebih penting lagi, Anda perlu memeriksa prasangka Anda sendiri, karena tidak ada manusia yang bebas dari prasangka. Yang membedakan profesional dari amatir bukan absennya prasangka, tetapi kesadaran akan adanya prasangka itu dan kemampuan untuk tidak membiarkannya mengendalikan penilaian profesional kita. Kita sekarang masuk ke bagian ketiga dan terakhir dari kuliah kita hari ini. Bagian ini yang paling langsung berbicara kepada kita sebagai calon pekerja sosial. Kita mulai dengan membayangkan apa yang terjadi ketika seorang pekerja sosial tidak memiliki pemahaman-pemahaman ini. Bayangkan, kita seorang pekerja sosial yang baru terjun ke lapangan. Kita penuh semangat, niat kita tulus, kita ingin membantu. Tetapi kita tidak memahami psikologi sosial. Kita bertemu klien yang hidup dalam kemiskinan kronis. Dan tanpa sadar, kita berpikir, mengapa sih Bapak ini tidak mau berusaha lebih keras? Kita bertemu dengan komunitas yang menolak program yang kita tawarkan, dan akhirnya kita frustasi. Mengapa sih mereka ini tidak mau menerima bantuan? Kita mendampingi korban kekerasan, tapi si korban KDRT justru kembali ke pelakunya. Dan kita jadi kesal. Mengapa sih ibu ini tidak mau menyelamatkan dirinya? Dalam setiap situasi itu, kita melakukan kesalahan yang sama. Kita menyalahkan karakter individu, sementara mengabaikan kekuatan sosial yang sedang bekerja. Dan karena kita tidak memahami mengapa perubahan begitu lambat dan begitu rumit, akhirnya kita gampang kelelahan, gampang kecewa, dan akhirnya kehilangan empati, kondisi yang dalam profesi pekerja sosial dikenal sebagai burnout atau kejenuhan profesional. Ini bukan karangan, ini adalah pola yang sangat nyata dan sangat sering terjadi dalam dunia pekerjaan sosial. Dan psikologi sosial adalah salah satu tameng paling kuat untuk mencegahnya. Karena ketika kita memahami bahwa klien yang tidak berubah itu mungkin sedang berhadapan dengan tekanan normatif yang sangat kuat dari kelompoknya, maka kita tidak lagi frustasi. Kita justru tertantang dan bertanya, norma apa yang perlu diubah? Ketika Anda memahami bahwa komunitas yang menolak program Anda mungkin sedang mengoperasikan dinamika groupthink, kita tidak lagi menyerah. Kita akan tertantang untuk bertanya, bagaimana saya bisa membuka ruang bagi suara-suara yang berbeda? Ketika kita memahami bahwa korban KDRT yang kembali ke pelakunya mungkin sedang berhadapan dengan disonansi kognitif dan ketergantungan yang sangat dalam, maka kita tidak lagi kecewa. Kita akan tertantang untuk bertanya, intervensi psikologis apa yang paling tepat untuk situasi ini? Pemahaman menghasilkan strategi.
Strategi menghasilkan efektivitas, dan efektivitas itulah yang pada akhirnya membuat kita bertahan dan berkembang sebagai pekerja sosial yang profesional. Sekarang, mari kita lihat hubungan yang sangat langsung antara konsep-konsep psikologi sosial yang sudah kita pelajari dengan praktik pekerjaan sosial yang sesungguhnya. Ada 5 titik hubungan yang ingin saya garis bawahi. Titik pertama, pemahaman tentang stigma dan identitas sosial membantu Anda mendampingi klien yang identitasnya telah dihancurkan oleh label sosial. Goffman menyebutnya spoiled identity, identitas yang rusak. Ketika seseorang terus-menerus diperlakukan sebagai orang gila, mantan kriminal, atau anak terlantar, ia mulai mendefinisikan dirinya melalui label itu. Tugas pekerja sosial bukan hanya memberikan layanan material, tetapi membantu klien membangun narasi baru tentang dirinya sendiri di luar label yang ditempelkan masyarakat. Titik kedua, pemahaman tentang konformitas dan norma sosial membantu Anda merancang intervensi yang menyentuh sistem, bukan hanya individu. Lewin sudah mengajarkan kita, perubahan individu yang berkelanjutan memerlukan perubahan norma kelompok. Program pemberdayaan yang hanya menyentuh individu tetapi tidak mengubah lingkungan normatif di sekitarnya akan sulit bertahan. Individu yang berubah akan kembali ke lingkungan lama, dan lingkungan lama akan menariknya kembali ke kondisi semula. Titik ketiga, pemahaman tentang atribusi mencegah Anda terjebak dalam victim blaming, menyalahkan korban. Ini adalah salah satu jebakan paling berbahaya dalam pekerjaan sosial. Ketika program sosial dirancang berdasarkan asumsi bahwa kemiskinan adalah akibat kemalasan, program itu tidak akan pernah menyentuh akar masalah. Psikologi sosial mengajarkan Anda untuk selalu bertanya, kekuatan struktural apa yang sedang bekerja di sini? Titik keempat, pemahaman tentang dinamika kelompok menjadi fondasi kemampuan Anda sebagai fasilitator komunitas. Kemampuan membaca siapa yang memiliki pengaruh dalam kelompok, bagaimana norma kelompok terbentuk, apa yang menyebabkan kelompok membuat keputusan buruk secara kolektif, semua itu adalah keterampilan yang tidak bisa Anda miliki tanpa pemahaman psikologi sosial yang solid. Dan titik kelima, yang paling pribadi. Pemahaman tentang prasangka mengajarkan Anda untuk memeriksa bias Anda sendiri secara terus-menerus. Ini bukan proses yang nyaman, tetapi ia adalah prasyarat mutlak untuk praktik pekerjaan sosial yang etis dan adil. Karena pekerja sosial yang tidak menyadari prasangkanya sendiri beresiko memperlakukan klien secara tidak adil tanpa pernah menyadarinya. Sebelum kita tutup, saya ingin bicara langsung kepada Anda, mahasiswa Prodi PS Universitas Gunung Kidul yang sedang dalam proses membentuk dirinya sebagai calon profesional. Mungkin sebagian dari Anda merasa bahwa semua yang kita bicarakan hari ini masih sangat teoritis. Masih sangat jauh dari dunia nyata yang akan Anda hadapi. Saya ingin merespons perasaan itu dengan jujur. Anda benar bahwa kita masih di tahap awal. Tetapi, saya ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Cara berpikir yang Anda bentuk sekarang akan menjadi fondasi dari cara Anda bekerja selama puluhan tahun ke depan. Dan fondasi yang kuat tidak dibangun di lapangan. Ia dibangun di ruang-ruang seperti ini, melalui perkuliahan seperti ini. Ada 4 kebiasaan berpikir yang saya minta Anda mulai latih mulai sekarang. Kebiasaan pertama, biasakan bertanya, kekuatan sosial apa yang sedang bekerja di sini? Setiap kali Anda membaca berita, menonton kejadian di sekitar Anda, atau berhadapan dengan situasi yang tidak Anda mengerti, maka jadikan pertanyaan itu sebagai refleks intelektual Anda. Kebiasaan kedua, latih diri untuk membedakan antara atribusi internal dan atribusi eksternal. Ketika Anda melihat seseorang dalam kesulitan, tanyakan selalu, apakah saya sedang menyalahkan karakternya atau saya sedang mencari tahu situasi apa yang menempatkannya di sini? Kebiasaan ketiga, baca kasus-kasus sosial nyata, dari koran, dari media, dari cerita di sekitar Anda, dan coba analisis menggunakan konsep-konsep yang sudah kita pelajari hari ini. Konformitas, disonansi kognitif, atribusi, dinamika kelompok, prasangka. Latih kemampuan Anda untuk melihat dunia sosial melalui lensa-lensa ilmiah ini. Dan kebiasaan keempat, periksa prasangka Anda sendiri, secara sadar,
secara terus-menerus. Ini bukan tanda kelemahan, ini adalah tanda profesionalisme yang tinggi. Pekerja sosial yang paling efektif adalah mereka yang paling jujur tentang bias mereka sendiri. Kita telah menempuh perjalanan yang cukup panjang hari ini. Mari kita ambil satu momen untuk meringkas apa yang sudah kita pelajari bersama. Kita mulai dengan pertanyaan tentang mengapa psikologi sosial perlu ada, dan kita temukan bahwa ia lahir untuk mengisi celah yang tidak bisa dijawab oleh psikologi klasik maupun sosiologi secara terpisah. Kita kemudian menelusuri 5 pertanyaan besar yang mendorongnya lahir. Pertanyaan tentang bagaimana kehadiran orang lain mengubah perilaku kita. Pertanyaan tentang bagaimana realitas sosial dibentuk di dalam pikiran kita. Pertanyaan tentang seberapa jauh tekanan sosial bisa mengubah perilaku, bahkan membuat orang biasa melakukan hal-hal yang luar biasa buruk. Pertanyaan tentang bagaimana kelompok membentuk dan mengubah individu. Dan pertanyaan tentang dari mana datangnya prasangka dan bagaimana ia merusak kehidupan sosial. Dan kita sampai pada satu kesimpulan yang saya harap sudah Anda rasakan sendiri. Bukan hanya Anda pahami secara intelektual, bahwa kelima pertanyaan itu adalah pertanyaan yang akan Anda hadapi setiap hari di lapangan sebagai pekerja sosial. Sekarang saya ingin menutup dengan sebuah seruan yang tulus, bukan sebagai dosen yang memberi tugas, tetapi sebagai seseorang yang telah lama bekerja di persimpangan antara ilmu dan kehidupan nyata. Profesi yang Anda pilih, pekerjaan sosial, adalah salah satu profesi yang paling mulia dan paling sulit sekaligus. Mulia karena Anda memilih untuk berdiri di sisi mereka yang paling membutuhkan. Sulit karena Anda akan berhadapan dengan masalah-masalah yang tidak memiliki solusi sederhana. Masalah yang berakar jauh di dalam sistem sosial, dalam norma yang mengakar, dalam identitas yang telah dihancurkan, dalam prasangka yang telah mengeras selama generasi. Niat baik saja tidak cukup untuk masalah-masalah seperti itu. Empati saja tidak cukup. Keberanian saja tidak cukup. Anda membutuhkan ilmu. Anda membutuhkan pemahaman yang dalam tentang bagaimana manusia benar-benar bekerja dalam konteks sosialnya. Dan psikologi sosial adalah salah satu ilmu yang paling siap untuk membekali Anda dengan pemahaman itu. Maka saya minta satu hal dari Anda. Bukan sekedar lulus mata kuliah ini, bukan sekedar hafal nama-nama tokoh dan konsep-konsepnya. Saya minta Anda menginternalisasi cara berpikirnya. Bawa pertanyaan-pertanyaan psikologi sosial kemanapun Anda pergi. Tanyakan pada diri Anda setiap hari. Kekuatan sosial apa yang sedang bekerja di sini? Situasi apa yang sedang membentuk perilaku ini? Prasangka apa yang mungkin sedang mewarnai penilaian saya? Karena pada akhirnya, klien yang suatu hari akan duduk di hadapan Anda tidak membutuhkan pekerja sosial yang sekedar baik hati. Mereka membutuhkan pekerja sosial yang benar-benar mengerti, yang bisa melihat apa yang tidak terlihat oleh orang lain, yang bisa bertanya pertanyaan yang tepat, yang bisa merancang intervensi yang menyentuh akar, bukan sekedar membalut luka di permukaan. Anda ada di sini, di Prodi Pembangunan Sosial, di Universitas Gunung Kidul, di tengah perjalanan yang sangat panjang dan sangat bermakna. Dan hari ini, Anda telah mengambil satu langkah penting dalam perjalanan itu. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan percayalah bahwa ilmu yang Anda bangun hari ini akan menjadi cahaya bagi banyak orang yang sedang menunggu uluran tangan Anda di luar sana. Terima kasih, sampai kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya.